Dasar-dasar pemrograman web. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai informasi dasar yang harus Anda ketahui sebelum memulai pemrograman web. Nah, apa itu? Ya, tentunya yang pertama adalah apa itu website, kemudian bahasa yang digunakan apa saja, terakhir adalah syarat dan aturan dalam pembuatan skrip. Mengapa kita harus mengetahui dasar dari pemrograman web? Yang namanya dasar itu adalah hal yang sangat penting, ya. Sama seperti halnya dasar rumah ataupun pondasi rumah. Dengan dasar yang yang bagus ataupun yang kuat, ya bisa dipastikan rumah itu juga akan kuat dan tahan lama. Nah, begitu juga di dalam pemrograman web ini. Ini merupakan salah satu ilmu yang sangat luas. Ya, maksud saya luas itu seperti ini. Saat ini hangatnya versi PHP 8, ya. Nah, jadi sebelumnya itu ada versi 7. Saya mulai mempelajari versi 7 ini, ya, sampai dengan sekarang itu saya belum tahu secara keseluruhan. Namun sebelum saya selesai mempelajari versi 7 ini, sudah ada lagi versi 8. Nah, jadi artinya, kapan sih akhir daripada versi PHP itu? Ya, saya belum bisa pastikan. Dan saya juga tidak tahu apakah nantinya akan berhenti di versi 8 atau akan lanjut lagi. Nah, jadi alasan inilah yang saya sebutkan kenapa pemrograman web itu sangat luas. Jadi, agar Anda tidak tersesat dalam belajar pemrograman web ini, ya ada baiknya kita tahu dulu dasarnya itu apa, ya, sehingga nanti jika Anda diberikan informasi tentang pemrograman web yang terbaru, Anda tahu dasarnya itu sebenarnya apa sih mulanya, sehingga ada perkembangan ini, dan lain sebagainya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini paham ya? Kita lanjut ya. Nah, apa itu website? Jadi website itu merupakan kumpulan dari halaman yang mengandung informasi berupa teks, gambar, video, audio, ataupun gabungannya yang dibangun dengan berbagai bahasa pemrograman web. Misalnya PHP, HTML, MySQL, CSS, JavaScript, dan masih banyak lagi bahasa yang lain. Oke, jadi sebagai analoginya saja ya, agar gampang dipahami, halaman yang dimasukkan di sini anggap saja seperti sebuah buku ya. Jadi buku itu ada tulisannya, kemudian ada gambarnya, ya. Tapi kalau video nggak bisa ya. Nah, jadi teks dan gambar yang terdapat dalam halaman ini dibuat ya dengan menggunakan bahasa pemrograman. Ya, jadi artinya tulisan-tulisan yang Anda lihat dalam halaman web itu bukanlah tulisan yang seperti yang dituliskan pada tampilannya, melainkan ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman, ya. Oke, biar gampang pahamnya gini ya, saya kasih analoginya. Tadi seperti yang dikatakan bahwa website itu berupa informasi teks, gambar, ya. Jadi anggap saja ini seperti sebuah halaman buku yang ada teksnya, ada gambarnya. Namun, teks ataupun gambar yang Anda lihat dalam sebuah halaman itu bukanlah ditulis dengan teks yang Anda lihat pada halaman itu. Ya. Jadi, maksudnya bagaimana? Ya, misalnya nih, saya ambil contoh. Kalaulah Anda melihat teksnya huruf tebal, ya bukan berarti itu diketik dengan menggunakan huruf tebal. Namun ada beberapa perintah yang dituliskan dalam teks tersebut sehingga tampilan yang Anda dapatkan teks itu menjadi warna tebal. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi pertanyaannya begini. Apakah dari semua bahasa pemrograman web ini akan digunakan ke dalam setiap halaman web yang akan dibangun?
Jawabannya belum tentu. Kenapa? Tergantung kepada bagaimana Anda ingin tampilan website tersebut. Apakah Anda ingin sederhana saja, atau ada dibarengi dengan animasi ataupun lain sebagainya. Nah, tentunya dengan semakin kompleksnya halaman itu ditampilkan, maka Anda juga harus menggunakan bahasa pemrograman yang semakin banyak. Ya, begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian, dari halaman-halaman website yang telah kita buat tadi, ya, itu akan disimpan dalam sebuah server web. Apa itu server web? Jadi ini seperti halnya sama dengan komputer, ya. Namun server web ini memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan komputer yang pada umumnya kita gunakan. Nah, jadi server web ini sudah dilengkapi dengan beberapa perangkat lunak khusus. Kemudian tentunya juga ada konfigurasi yang berbeda ya dari komputer-komputer kita pada umumnya, yang nanti akan dihubungkan dalam sebuah jaringan internet agar nanti dapat diakses sama publik ataupun sama umum gitu ya. Nah, jadi itulah sekilas mengenai apa itu website. Ya, saya harap sampai sejauh ini Anda paham apa itu website. Seiring dengan perkembangan teknologi, pemrograman web juga mengalami perubahan yang sangat besar. Jika kita lihat dari bahasa-bahasa yang digunakan dalam pemrograman web, seperti PHP, CSS, JavaScript, HTML, dan lain sebagainya, sangat berbeda penulisannya pada waktu dulu dengan sekarang. Nah, apa itu? Misalnya, jika dulu kita membangun sebuah website dengan beberapa bahasa pemrograman, kita harus memikirkan bagaimana bahasa A dan bahasa B dapat berhubungan, serta hasil daripada penggabungan dua bahasa tersebut dapat berjalan dengan efektif terhadap sistem kita. Nah, ini kan berhubungan dengan kerangka kerja, apakah itu strukturnya, kemudian bagaimana sistem itu diamankan dari serangan-serangan, kemudian sampai pada pengembangan sistemnya. Jika kita lihat sekarang, saat ini, semua dari bahasa pemrograman web tersebut sudah beralih menjadi framework. Ya, nah, apa itu framework? Framework itu seperti namanya, yaitu terdiri dari frame dan work. Frame itu adalah kerangka, dan work itu adalah kerja. Jadi, dengan beralihnya bahasa-bahasa tadi menjadi sebuah bentuk framework, maka kerangka yang sebelumnya kita harus pertimbangkan tadi, mulai dari sisi keamanannya, kemudian bagaimana struktur dari programnya, sampai kepada pengembangannya, itu kita tidak perlu lagi pertimbangkan. Nah, tentunya dengan menggunakan framework ini, waktu yang akan kita gunakan dalam membangun sebuah sistem tanpa menggunakan framework akan lebih lama ya jika dibandingkan dengan menggunakan framework. Hal inilah yang membuat kita saat ini mau tidak mau memang wajib menggunakan framework. Sebagai gambaran ya, ini adalah beberapa peralihan dari bahasa pemrograman web menjadi framework seperti PHP. Nah, ini ada beberapa framework yang terkenal, dimulai dari Laravel, kemudian ada Codeinator atau sering disingkat dengan CI, kemudian Symfony, Falcon, Zen. Ya, ini adalah beberapa daftar framework paling populer ya. Jadi untuk saat ini saya masih mempelajari yang framework Laravel. Yang lainnya belum ada saya lihat sama sekali. Nah, kenapa saya mempelajari framework Laravel? Dari hasil survei bahwa framework Laravel saat ini ada di posisi 1 ya. Dengan kelebihannya, yang pertama adalah dari sisi keamanannya yang dijamin sampai dengan 5 tahun. Nah, jadi karena alasan tersebutlah saya memilih untuk mempelajarinya. Kemudian selanjutnya itu adalah framework CSS. Ada beberapa framework yang cukup terkenal, yaitu adalah Bootstrap, Foundation, Semantic UI, Bulma, dan Materialize.
ya. Jadi dari daftar tersebut yang paling umum digunakan adalah web development, yaitu adalah Bootstrap. Ya, kenapa? Karena mungkin penulisannya lebih sederhana ya. Kemudian ada lagi framework JavaScript. Ya, ini terdiri dari ada AngularJS, React.js, Vue.js, Node.js, dan Ember.js. Nah, dari semua uh, framework ini yang paling umum ya dan hampir semua web development gunakan adalah Node.js ya. Kemudian nanti diikuti dengan Vue.js dan terakhir ada React.js. Nah, ini sebagai gambaran saja agar nanti kedepannya Anda dapat gambaran yang mana yang harus Anda pelajari dan apa saja itu. Gitu ya. Mudah-mudahan sampai di sini Anda paham. Nah, jadi pertanyaannya begini. Apakah dari semua bahasa pemrograman web itu kita harus pelajari semuanya? Sebagai awal, ya, dalam belajar pemrograman web, ada 4 bahasa yang harus Anda pelajari. Ya, ini suka tidak suka, mau tidak mau. Yang pertama itu adalah HTML, yaitu Hypertext Markup Language. Nah, ini merupakan dasar daripada webnya ataupun tulangnya gitu ya. Inilah, nggak bisa dipungkiri bahwa setiap website itu memang harus ada HTML-nya. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah PHP, yaitu kepanjangannya PHP Hypertext Processor. Jadi seperti namanya ya, Hypertext Processor. Ini prosesornya berarti yang memproses daripada teksnya. Nah, ini adalah logic ataupun apa ya? Sebagai logikanya dalam dalam web itu. Kalau tadi HTML adalah tulangnya ya seperti manusia, ya kalau kita bilang PHP ini apa ya seperti otaknya gitulah. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah CSS. Apa itu CSS? Yaitu adalah Cascading Style Sheet. Apa itu Cascading Style Sheet? Cascading Style Sheet ini seperti bahasa ya, bahasa yang digunakan untuk mempercantik tampilan dari webnya. Ya, kalau kita umpamain dalam tubuh manusia tadi, HTML adalah tulangnya, PHP adalah otaknya, CSS ini seperti apa? Seperti badannya. Ya, jadi mau bagaimana kamu membuat tampilan badannya? Nah, disitulah nanti kita buatkan di CSS-nya. Kemudian ada namanya MySQL. Ya, jadi MySQL ini sering disebut dengan DBMS, yaitu Database Management System. Jadi DBMS ini menggunakan perintah SQL, Structured Query Language. Jadi kalau diumpamakan lagi apa itu SQL dalam tubuh manusia, ya ini adalah ini bisa seperti ada hubungannya ya dengan PHP. Kalau tadi PHP itu adalah otaknya, ini MySQL ini adalah datanya. Jadi ingatannya bisa seperti itu ya. Jadi apa saja yang diingat oleh otak itu kemudian diproses oleh otaknya. Nah, baru tampilannya bagaimana. Ya, kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa Anda pahami dari contoh-contoh saya tadi. Jadi, mau tidak mau, suka tidak suka, 4 bahasa ini wajib kita pelajari dalam sebuah web. Ya, dari keempat inilah nanti akan kita kembangkan untuk mempelajari bahasa-bahasa yang lain. Ya, seperti dimulai dari JavaScript, kemudian kita lanjut lagi kepada bahasa-bahasa yang lebih expert lagi tentunya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. HTML ini mirip dengan dokumen tulisan biasa, hanya saja di mana dalam penulisannya kita memuat instruksi, ya. Nah, misalnya sebagai contoh di sini ada tulisan tampil tebal, di mana tulisan tersebut sebenarnya dilakukan dengan cara membuatkan yang namanya tag. Ya, apa itu tag? Tag itu seperti kodenya gitu ya. Nah, jadi tag apa yang dibuat untuk membuat dia huruf tebal? Yaitu tag B. Kemudian diikuti dengan teks apa yang mau ditebalkan. Kemudian diakhiri dengan penutup tag B-nya. Jadi maksudnya di sini adalah
mengakhiri kode untuk menampilkan tulisan tebal tadi. Jadi dengan menggunakan tag B, artinya Anda mengaktifkan instruksi. Instruksi apa? Instruksi untuk mencetak tulisan itu dalam bentuk tulisan yang tebal, ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi di dalam HTML itu ya terdapat beberapa tag yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, misalnya di sini ada namanya title ya. Jadi ini digunakan untuk membuat judul dari sebuah halaman. Kemudian ada lagi misalnya seperti tag body ya, itu digunakan untuk membuat tubuh ya, ataupun bisa disebut sebagai isi daripada kontennya ya. Kemudian ada lagi H1 dengan H6. Ini adalah heading ya. Heading itu seperti ukuran tulisan ya, mulai dari H1 sampai dengan H6. Artinya adalah H1 ini adalah ukuran paling besar, H6 itu adalah ukuran paling kecil. Kemudian ada lagi tag P, itu adalah membuat paragraf. Ya, masih banyak lagi yang lain. Kemudian selanjutnya yaitu ada tag untuk format ya, ada untuk misalnya seperti yang tadi cetak tebal, kemudian untuk cetak italik, kemudian underline dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Kemudian ada untuk membuat form ya. Ini adalah form, ini artinya adalah formulir, di mana untuk membuat sebuah formulir Anda harus mengawali terlebih dahulu dengan tag form ya. Kemudian nanti diikuti dengan beberapa komponen daripada formulirnya, seperti ada input ya, ini adalah untuk input teksnya. Kemudian ada text area ya, itu adalah untuk membuat sebuah input yang lebih lebar lagi ataupun multi baris ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, kemudian ada button, ini adalah untuk membuat tombolnya. Kemudian select, ini untuk membuat seperti pilihan ya. Jadi kita membuat pilihan satu sampai dengan selanjutnya itu menggunakan select. Dan masih banyak lagi yang lain ya. Ini nggak bisa semua saya tampilkan. Jadi kalau mau pelajari lagi tag-tag apa saja yang ada dalam HTML, Anda bisa lihat di situs Y3 Schools ya. Nanti Anda kunjungi saja, kemudian coba satu-satu. Pada website ini juga Anda bisa langsung membuat sebuah contoh-contoh penggunaan tagnya ya. Jadi Anda nggak perlu buatkan program yang baru untuk mencoba tag itu. Jadi langsung saja demo di websitenya ya. Selanjutnya itu PHP, yaitu kepanjangan adalah PHP Hypertext Processor. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini PHP ini merupakan daripada logiknya bagaimana kita memproses setiap langkah daripada website itu. Jadi di sini ada beberapa hal yang penting kita ketahui, yaitu yang pertama, aturan dalam penulisan skrip PHP ya. Nah, dalam penulisan skrip PHP itu kita akan selalu mengawali dengan tanda buka PHP. Itu wajib dan akan selalu diakhiri dengan tutup PHP ya. Jadi mau Anda menuliskan skrip apapun, kalau itu memang bahasanya adalah PHP, akan wajib Anda selalu awali dengan buka PHP dan diakhiri dengan tutup PHP. Nah, mungkin ini bisa Anda pahami ya, biar gampang dipahami. Artinya adalah dengan Anda membuatkan buka dan tutup PHP, maka komputer ya ataupun browser Anda bisa memahami bahwa yang ada di dalam buka dan di dalam tutup PHP ini adalah bahasa PHP. Ya, begitu. Jadi dengan tanpa Anda menuliskan buka dan tutup, ya artinya browser ataupun komputer tidak akan tahu itu bahasanya apa. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian aturan yang kedua adalah penulisan baris program PHP harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi di dalam penulisan skrip PHP, walaupun Anda menuliskannya sampai dengan 10 baris ke bawah, kalau tidak Anda tuliskan dengan ataupun tidak Anda akhiri dengan tanda titik koma, maka komputer akan menganggap itu masih satu baris. Ya, jadi walaupun di dalam penulisannya itu sudah lebih dari 10 baris, tapi tidak ada titik koma di bagian terakhirnya, itu komputer menganggap itu adalah satu baris ataupun
bisa dikatakan sebagai satu buah perintah, ya. Jadi itu penting diingat sekali, di mana setiap satu baris itu ada namanya titik koma. Nah, selanjutnya di dalam penulisan PHP ini sifatnya itu adalah case sensitif. Apa itu case sensitif? Ya tentunya ada perbedaan A besar dan A kecil, ya. Jadi kalau misalnya Anda menuliskan di awal bahwa A itu adalah, katakan saja misalnya 1, kemudian Anda tanya A itu berapa, tapi A yang Anda tulis ditanyakan di situ adalah A besar. Jadi komputer akan menganggap ini nilainya tidak ada, walaupun tadi sebelumnya Anda sudah mengatakan bahwa A kecil itu adalah 1, ya. Jadi penting sekali dalam penulisan itu kita harus konsisten, ya. Mungkin sebagai tips dari saya, sebaiknya kita biasakan saja untuk menulis PHP itu dengan huruf kecil, ya, biar nanti tidak repot, ya. Kita harus melihat mana yang kecil, mana yang besar. Kira-kira seperti itu, ya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini paham, ya. Oke, kita lanjut lagi. Di dalam PHP ada yang disebut dengan variabel. Nah, apa itu variabel? Oke, bisa didefinisikan bahwa variabel itu seperti pengenal. Nah, jadi pengenal ini memiliki suatu nilai, yang dimana nilainya ini akan diproses ataupun membantu dalam hal proses programnya, ya, tergantung daripada kebutuhannya. Nah, nilai dari dalam variabel tersebut itu bisa dirubah-rubah, ya, sesuai dengan kebutuhan daripada sistemnya juga. Nah, kira-kira paham, ya, apa itu variabel, ya. Jadi sebagai contoh, anggap saja bahwa variabel ini seperti apa, ya, seperti dompet lah, ya. Jadi dompet itu kan memiliki nilai, ya, ada uangnya di dalam kan. Nah, nilai daripada uang yang ada di dalam dompet tersebut kan bisa berubah. Bisa hari ini 100.000, besoknya lagi 10.000, bisa besoknya lagi 1.000, kan gitu, ya. Nah, jadi bisa kita pahami bahwa variabel ini menyimpan sesuatu. Kira-kira seperti itu, ya. Dalam pembuatan variabel ada beberapa hal yang harus kita penuhi, ya. Yang pertama adalah nama variabel itu akan selalu diawali dengan tanda $, yaitu wajib, nggak boleh diganti-ganti, ya. Kemudian panjangnya tidak terbatas, jadi boleh seberapa panjang pun Anda buat namanya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah nama variabelnya dapat terdiri dari huruf, angka, ataupun karakter tertentu. Jadi karakter tertentu ini misalnya seperti alfanumerik, ya, underscore, kemudian tanda bintang, ya, tanda tanya, tanda baca ada di situ, ya. Itu boleh, nggak ada masalah. Nah, selanjutnya sifat daripada variabel itu sama seperti PHP, ya, yaitu case sensitif. Jadi kalau misalnya Anda sudah membuat sebuah variabel, katakan saja variabel A. Nah, A-nya adalah A kecil. Nah, Anda mau cari tahu nih nilai A itu berapa, ya. Tapi A yang Anda maksudkan adalah A-nya huruf kecil tapi Anda tulisnya huruf besar, ya. Jadi ini bisa saja nilainya 0. Karena apa? Karena memang A besar itu belum Anda definisikan sebelumnya. Yang Anda definisikan sebelumnya adalah A-nya kecil, ya, seperti yang disampaikan sebelumnya. Nah, kemudian sifat daripada variabel tersebut tidak perlu dideklarasikan. Ini akan sedikit berbeda kalau Anda membuat variabel di dalam pemrograman visual ataupun pemrograman C++, ya, ataupun Pascal. Nah, jadi sebelum Anda membuat sebuah nilai daripada variabelnya, Anda harus menyebutkan, ya, atau mendeklarasikan variabel itu nilainya apa. Apakah dalam bentuk tipe data integer, string, ataupun boolean. Nah, itu memang harus disampaikan sebelumnya. Namun berbeda itu di dalam pemrograman web. Tidak perlu kita deklarasikan. Jadi langsung saja digunakan, ya. Kemudian selanjutnya tidak mengandung spasi. Nah, ini yang paling penting, ya. Jadi walaupun tadi namanya panjang, nggak boleh spasi.
Nah, bagaimana kalau misalnya susah untuk dibaca? Boleh Anda siasati dengan menggunakan underscore sebagai pengganti spasinya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini merupakan contoh program web yang paling sederhana, yaitu adalah untuk menampilkan hello world ya, atau tulisan hello. Nah, dilihat dari skripnya, ini terdiri dari dua bahasa, yaitu PHP dan HTML. Di bagian tengah kita melihat jelas ya, di sini ada diawali dengan buka PHP dan tutup PHP, dan di tengah-tengahnya itu ada sebuah variabel coba. Variabel coba tersebut memiliki nilai yaitu hello world. Kita ingat lagi kembali bahwa di dalam aturan penulisan variabel di dalam PHP ya akan selalu diawali dengan tanda dolar dan diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi dimulai dari variabel coba sampai dengan ke hello world ya, kita melihat ada di situ titik koma. Nah, artinya apa? Artinya bahwa ini merupakan adalah satu perintah, yang dimana perintah tersebut berfungsi untuk memberikan nilai hello world kepada variabel coba. Ya, begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya di situ ada echo. Ya, apa itu echo? Kalau Anda pernah belajar Pascal, ya pasti pernah menggunakan write ya atau tulis. Nah, ini sama. Begitu juga kalau misalnya Anda belajar C, ya ada namanya C out. Ya, kemudian ada lagi namanya belajar C++, ada printf. Nah, jadi ketiga ini sama. Kalau tadi di Pascal itu adalah write, di C adalah C out, di C++ adalah printf. Ya. Jadi di PHP namanya adalah echo. Nah, echo itu apa yang ditampilkan? Ya. Jadi kalau diikuti dengan sebuah variabel, ya berarti artinya nilai dari variabel itulah yang akan ditampilkan. Berarti kalau tadi variabel coba nilainya adalah hello world, ya berarti artinya yang ditampilkan adalah hello world. Ya, gitu ya. Itulah kira-kira pemahaman daripada script PHP yang di program tersebut. Nah, kemudian kita lihat lagi yang lain. Di sini ada bahasa HTML. Ya, ada HTML, kemudian ada head, title, dan body. Nah, ini merupakan dasar daripada web. Ya, di mana web itu akan terdiri setidaknya dari dua bagian, yaitu ada head atau kepalanya, body merupakan tempat daripada kontennya. Ya. Jadi ingat, kedua bagian tersebut akan diapit oleh tag HTML, ya, buka dan tutupnya. Jadi ingat saja, website akan terdiri dari dua bagian, yaitu ada head dan ada body, di mana head dan body akan diapit oleh HTML. Ya, itu aja ya, biar nggak susah untuk menghafalnya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini paham. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau sebelumnya kita belajar variabel, maka kita lanjutkan kita belajar namanya operator. Jadi operator ini adalah dasar daripada PHP juga, makanya itu penting kita pahami terlebih dahulu. Nah, apa itu operator? Jika didefinisikan bahwa operator itu merupakan sebuah simbol ataupun tanda yang jika diletakkan pada dua buah data dapat menghasilkan sebuah hasil. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau Anda pernah melihat alat berat ya, apakah itu mobil ataupun alat keruk itu ya, untuk mengeruk tanah dan sebagainya. Nah, itu kan yang mengoperasikannya kan disebut dengan operator. Jadi sama seperti halnya di sini, bahwa operator yang kita lihat itu kan fungsinya adalah untuk mengontrol ya, ataupun untuk mengoperasikan kendaraan itu. Jadi bisa diartikan bahwa operator di dalam PHP itu berfungsi untuk melihat bagaimana data itu, apakah data itu sama, berbeda,
ataupun eh, dan lain sebagainya. Namun dalam hal di sini adalah hanya sekedar melihat ya, bukan melakukan perubahan nilai daripada data itu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat di dalam operator PHP itu sendiri ada beberapa kategori ya. Kita mulai dari operator assignment ataupun operator yang digunakan untuk memberikan nilai. Ya, di sini terdapat beberapa. Yang pertama adalah addition. Ya, sebagai contoh di situ kan ada X sama dengan Y, di mana artinya di sini adalah nilai Y diberikan kepada X, ya. Atau Y itu diberikan nilainya kepada X. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian ada subtraction, yaitu ada contohnya itu misalnya X dikurang ya sama dengan Y. Jadi artinya nilai X-nya tadi ya dari hasil nilai X sebelum dikurang sebanyak Y ya. Nah, jadi untuk memahami ini silahkan aja Anda lihat ya di video ini. Saya rasa nggak terlalu sulit untuk melihat contoh-contohnya ya. Kemudian selanjutnya ada lagi operator aritmatika. Nah, ini operator aritmatika adalah proses-proses aritmatik ya yang umum digunakan, seperti ada penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian modulus. Modulus ini adalah sisa bagi ya. Kemudian increment ini artinya adalah nilai sebelumnya ditambah dengan 1, kemudian decrement itulah sebaliknya, nilai sebelumnya dikurang dengan 1. Nah, kemudian ada lagi operator perbandingan. Nah, ini adalah operator untuk membanding-bandingkan. Nah, apakah itu sama, identikal, tidak sama, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan, lebih besar, atau sama dengan. Ya, jadi ini standar sekali. Mungkin yang perlu saya tekankan itu adalah di identikal, di mana identikal ini artinya bahwa X dan Y itu juga nilainya sama, namun tipenya juga sama. Ya, mungkin dalam hal ini ada penulisan yang berbeda bahwa sebenarnya bisa saja kita menuliskan X itu sama dengan 1 ya, dengan cara menyebutkan bahwa 1 itu memang adalah angka, namun bisa juga kita menuliskan X itu sama dengan 1, namun kita menyatakan bahwa 1 itu adalah string. Ya, jadi tentunya di sini akan ada perbedaan kalau kita misalnya menggunakan identikal, ya. Oke, kemudian selanjutnya ada lagi operator logika. Nah, ini adalah gerbang-gerbang logika ya yang umum kita gunakan dalam pemrograman web ya. Nah, ada itu N, jadi artinya di sini kalau misalnya X dan Y itu kondisinya sama, nah maka artinya di sini apa yang akan kita lakukan ya, tentunya ada statement yang harus dituliskan di situ. Kemudian ada logika OR, SOR ini artinya keduanya terpenuhi ya, artinya satu kondisi ataupun keduanya terpenuhi, itu kan logika SOR ya, satu atau dua ya gitu ya. Kemudian ada N, ini artinya sama dengan yang di atas tadi ya, hanya saja penulisannya berbeda, di mana N yang di atas menggunakan string, yang di sini menggunakan simbol. Kemudian logika atau sama saja dengan yang di atasnya juga. Dan ada logika not ya, not ini tidak ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi operator string. Nah, ini sangat jarang digunakan. Namun untuk sebagai pengetahuan saja ya, bahwa di sini ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyambung nilai dari beberapa variabel. Nah, ada penyambungan nilai dengan menggunakan tanda titik ya. Kemudian ada penyambungan nilai dengan menggunakan tanda titik dan sama dengan. Nah, apa yang berbeda dari kedua ini, bahwa yang berbeda adalah jumlah daripada variabelnya ya. Kalau variabel di dalam penyambungan ataupun titik saja itu terdiri dari 2 ya, sedangkan pada variabel penyambungan dengan titik sama dengan hanya menggunakan satu variabel, yaitu Y. Ya, itu ya mengenai operator di dalam PHP. Nah, mungkin sejauh ini saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kedepannya nanti kita akan coba mempraktekkan beberapa operator yang kita sampaikan di video ini.
ya. Kemudian sekaligus kita jelaskan bagaimana cara menyimpan program sederhana dan bagaimana menjalankannya. Ya, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like-nya. Jika Anda ingin mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe. Oke, sampai jumpa. Sekian dan terima kasih.